Tahun 1945, Jepang yang selama 3,5 tahun menjajah Indonesia dengan tangan besi, kini mulai goyah. Bom atom Amerika menghantam Hiroshima dan Nagasaki. Langit Jepang runtuh, dan di balik kegelapan itu, secercah fajar mulai menyingsing bagi bangsa Indonesia. Kaisar yang mulia, Hiroshima dan Nagasaki telah rata dengan tanah. Ratusan ribu rakyat kita tewas seketika. Hancur! Semuanya hancur! Apa ini benar-benar sudah terjadi? Yang mulia, Amerika mengancam akan menjatuhkan bom ketiga. Pasukan kita sudah tidak mampu lagi melawan. 3,5 tahun kita berjuang. Jutaan warga telah kita korbankan. Dan sekarang kita harus mengakui kekalahan ini. Yang mulia, para jajaran memohon keputusan Anda agar Jepang tidak bisa terus menderita. Baiklah, demi keselamatan rakyatku yang tersisa, dengan ini Jepang menyatakan menyerah pada sekutu. Ini akhir dari segalanya bagi kita. Atau awal dari segala bangsa kita jajah. 15 Agustus 1945. Di Washington, Presiden Truman berdiri di hadapan dunia untuk mengumumkan kabar yang telah dinantikan jutaan manusia. Saudara-saudara, hari ini Kekaisaran Jepang telah mundur kepada sekutu tanpa syarat. Perang di Pasifik telah berakhir. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, beberapa tokoh pergerakan Indonesia sedang berada di Vietnam untuk menghadiri sebuah konferensi. Mereka adalah Sultan Syahrir dan Soekarno. Jauh dari tanah air, mereka tetap memantau perkembangan perang dengan penuh harap dan cemas. Karno, aku mendengar kabar dari radio tadi malam. Situasi Jepang semakin memburuk. Amerika terus menekan dari segala arah. Aku tahu, tapi kita tidak bisa bergerak begitu cepat. Kita masih di sini, jauh dari kota Jakarta. Kita harus hati-hati. Kalau Jepang benar-benar jatuh, ini satu-satunya kesempatan kita. Kita harus bergerak sekarang juga. Soekarno, berita besar dari koran. Jepang menyerah. Jepang menyerah. Ini dia Karno, ini yang saat kita tunggu. Kita harus segera kembali ke Jakarta. Kalau kita tidak bergerak sekarang, Belanda akan kembali mengambil kekosongan ini. Dan semua yang telah kita perjuangkan akan hilang sebelum sempat berdiri. Hubungi Jakarta sekarang. Kita akan segera ke sana. Minta mereka untuk bersiap. Siap, Bung. Tuhan, izinkan kami pulang tepat waktu. Jangan biarkan bangsa kami kehilangan kesempatan ini. Kita pulang untuk merdeka. Soekarno dan Syahrir segera meninggalkan Vietnam dan bergegas kembali ke Jakarta. Di sana, para pemuda sudah mendidih. Waktu terus berjalan dan setiap menitnya adalah pertaruhan bagi nasib sebuah bangsa. Jakarta, 15 Agustus 1945 malam hari. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Bu, buka pintunya sekarang. Ini darurat. Masuk. Ada apa malam-malam begini? Bung, Jepang sudah menyerah. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan hari ini, malam ini.
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Besok Belanda bisa menarik kembali. Saya tidak bisa mengambil keputusan sepenting ini sendirian. Saya harus berdiskusi dulu dengan Bung Hatta. Bung, di tengah revolusi ini tidak ada yang namanya aman, Bung. Jika kita berangkat kesempatan ini, maka akan hilang selamanya. Kami mengerti sangat, tapi proklamasi harus siapkan dengan matang agar tidak ada sebuah pembatangannya. Setiap jam kita lakukan itu bahaya. Para pemuda siap berkorban untuk negara ini, tapi pemimpinnya ragu-ragu. Cukup! Saya bukan ragu-ragu. Saya bertanggung jawab. Ada bedanya. Jika Bung tidak memimpin proklamasi ini, maka pemuda akan melakukannya sendiri, dengan atau tanpa Bung. Dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa paksa ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta, kami membawa kalian ke sini bukan karena tidak hormat, tetapi karena kami cinta Indonesia. Proklamasi kemerdekaan hari ini. Kalian menculik kami. Kalian tahu itu? Kami menyelamatkan Bung dari pengaruh Jepang. Di sini Bung bebas mengambil keputusan. Tidak. Tidak di sini. Tapi di Jakarta. Aku berjanji bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok, 17 Agustus 1945. Itu janjiku. Saudara-saudara pemuda, aku menjamin dengan kepalaku sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok pagi. Izinkan mereka kembali ke Jakarta. Malam 16 Agustus 1945, rombongan tiba di rumah Laksamana Maeda, satu-satunya tempat yang cukup aman untuk menyusun teks proklamasi. Atasan, rumah ini aman. Lakukan yang harus kalian lakukan. Maeda-san, bantuanmu kali ini tidak akan pernah kami lupakan. Sejarah adalah milik kalian. Aku hanya menyediakan tempat. Hatta, kita harus merumuskan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar diingat di masa depan. Teks ini harus mencerminkan kedaulatan kita. Tidak ada kesan bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian dari siapapun. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya yang terjadi. Jangan menangis dulu. Besok kita harus berdiri di depan rakyat. Bung, sebentar lagi fajar. Orang-orang sudah mulai berkumpul di depan. Tidak ada waktu lagi. Sekarang aku sudah siap. Bacakan teksnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain. Selesai, teksnya siap. Merah untuk keberanian, putih untuk kesucian. Jadilah saksi bendera bahwa bangsaku layak untuk merdeka. 17 Agustus 1945, langit Jakarta cerah. Ratusan orang sudah berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Mereka semua merasakan bahwa hari ini bukan hari biasa. Tidak boleh ada yang salah hari ini. Semuanya harus berjalan dengan lancar.
Suhud, kamu sudah memeriksa tali itu 3 kali. Tenangkan diri Anda. Latif, bendera ini dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati. Kalau sampai ada yang salah, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Justru karena itu begitu penting. Tangan yang gemetar tidak bisa mengibarkan bendera itu secara gagah. Latif, ayahku meninggal sebagai pekerja Romusa. Bagaimana tanganku tidak bergetar saat mengibarkan bendera merah putih ini? Kibarkan bendera itu untuk ayahmu, untuk ibumu, dan untuk semua yang tidak bisa menyaksikannya hari ini. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang kita impikan sejak lahir. Anak cucu kita kelak akan bertanya, di mana kamu, di mana kalian saat kemerdekaan diproklamasikan? Dan kalian bisa menjawab, aku, kamu ada di sana. Apakah ini benar-benar terjadi? Ini nyata dan juga ada bagian dari sejarah hari ini. Carlos, jangan sampai tahu kalau kamu berita. Ini adalah saat paling tenang dalam hidupku. Saudara-saudaraku sekalian, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, dan sekarang dengan bimbingan dan rahmat Allah, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, Jakarta, 11 Agustus 1945. Merdeka! 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 Bendera siap. Dorong kiri, gerak. Hormat, gerak. Bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya sebagai bendera bangsa yang merdeka. Berita proklamasi menyebar ke seluruh pelosok negeri. Indonesia bukan lagi tanah jajahan. Indonesia adalah rumah bagi bangsa yang bebas. Kita yang berdiri di sini hari ini adalah pewaris dari perjuangan mereka. Jangan pernah sia-siakan kemerdekaan yang telah dibayar dengan darah dan air mata. Karena kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah hasil dari keberanian untuk berkata, cukup. Kami memilih untuk merdeka.